Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal ukuran penyebaran data yang sudah diberikan tugas kemarin ya. Ini adalah tugas yang kemarin yang diberikan. Langkahnya ya untuk mengerjakan ini, langkah pertama ya kita lihat dulu soalnya apa. Nomor 1 adalah yang dicari simpangan baku dari data 62576455. Ya, ini datanya. Ini adalah data apa kira-kira? Ini adalah data tunggal ya, data tunggal. Karena yang ditanyakan ini adalah simpangan baku, maka langkah pertama sudah hafal rumusnya atau belum? Kalau belum saya tuliskan rumusnya. Untuk simpangan baku, misalkan kita lambangkan S ya, maka akar sigma dari di sini adalah XI dikurangi X bar per N. Nah, XI-nya ini nanti per datanya ini, sementara X bar adalah rata-rata dan N ini adalah banyaknya data. Baiklah, kita langkah selanjutnya kita tuliskan rumusnya dulu. Langkah selanjutnya adalah menentukan rata-rata. X bar untuk data tunggal adalah sigma X per N. Untuk data tunggal. Berarti ini langsung tambah 6 tambah 2 tambah 5 tambah 7 tambah 6 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 per 1 2 3 4 5 6 7 8 per 8. Sini. 6 tambah 2 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 5 tambah 5 per 8. Jika dijumlahkan yaitu di sini adalah 10, 20, 20, kemudian 27, 27, 29, 29 tambah 1 30 40. Berarti 40 dibagi 8 adalah 5. Nah, jadi rata-ratanya untuk data tunggal adalah 5. Kemudian selanjutnya bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita membuat tabel. Kalau saya biar mudah ya membuat tabel. Kalau nggak pakai tabel nggak apa-apa sih sebetulnya. Misalnya kan ini X ya. Ini datanya X, ini 6, 2, 5, 7, 6, 4, 5, 5. Ingat ya, selain mesti kuartil, desil atau persentil, maka data tidak perlu diurutkan, tidak masalah ya. Ini X bar. X barnya adalah 5. Ini saya lebih memudah kalau kalian mengerjakan menggunakan tabel. Di sini. Kemudian selanjutnya kita lihat, kalau kalian tidak hafal menggunakan tabel, kita lihat rumusnya dulu. X-nya ini sudah kita tulis, kemudian X bar-nya kita sudah tulis, kemudian ini kuadrat ya, kemudian kita XI dikurangi X bar. Nah, rumus kita tulis dulu itu sebenarnya untuk mempermudah kita untuk mengerjakan. XI dikurangi X bar, berarti 6 dikurangi 5 adalah 1. 2 kurangi 5 min 3, 5 kurangi 5 0, 7 kurangi 5 2, 6 kurangi 5 1, 4 dikurangi 5 min 1, 5 kurangi 5 0, 5 kurangi 5 0. Kemudian karena ini kuadrat, kita kuadratkan. XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, ini dikuadratkan. Dikuadratkan 1 kuadrat 1 min 3 kuadrat 9, 0, 4, 1, 1, 0, 0. Kemudian ini dijumlahkan. Dijumlahkan 10, 14, 15, 16. Ini 16. Karena yang ditanyakan simpangan baku, maka S sama dengan ini sigma XI dikurangi X bar kuadrat per N. Maka akar 16 per 8. Maka simpangan baku hasilnya adalah akar 2. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua. Pada diagram batang berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3 ya. Ini adalah diagram batang berbeda dengan apa? Histogram.
Nah, kalau ini namanya histogram nih, dempet-dempet ya. Kalau ini sudah terpisah, ini namanya diagram batang. Apa perbedaannya antara diagram batang dan histogram? Seperti ini. Kalau diagram batang ini khusus untuk data berbobot. Tapi kalau yang ini, histogram ini adalah untuk data kelompok yang mempunyai interval. Nah, karena ini data berbobot, berarti nanti kita gunakan rumus data berbobot. Kita gunakan ya. Kemudian soal nomor 2, bagaimana caranya mengubah diagram batang ya, diagram batang ke dalam tabel. Kita buat tabel ya, usia, di situ tadi kan usia ya, usia, kemudian frekuensi di sini. Nah, karena ini sudah data berbobot, maka ini 5, 6, usianya kita isi 7, 8, 9, 10. 5 ini frekuensinya adalah 5 ini frekuensinya 2, 6 frekuensinya 3, 7 frekuensinya 8, 8 frekuensinya adalah 8 ini frekuensinya 8 adalah frekuensinya 12, kemudian 9 frekuensinya adalah 10, kemudian 10 frekuensinya adalah 4. Nah, di sini kita total berapa jumlahnya frekuensi? 5, 25, 35, oh ini 5 ya. Yang 10 ini adalah 5, maka jawabannya adalah 40. Di sini ya. Maka jawabannya adalah 40. Kemudian ya, ingat ya, untuk menentukan soal yang nomor 2 adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata untuk data berbobot rumusnya apa? Sigma harga mutlak ya, XI ini F ya, sigma frekuensi kali harga mutlak XI dikurangi X bar per sigma F. Ini untuk simpangan rata-rata data berbobot. Kemudian untuk mencari simpangan rata-rata data berbobot, setelah ada rumusnya ini, bagaimana caranya? Perhatikan di sini. Di sini ada kolom, di sini ada F ya. Nah, di sini tabel kita sudah ada F-nya. Kemudian ada XI ya, di sini juga sudah ada XI-nya. Yang belum apa kira-kira? Yang belum adalah X bar. Ya, begitu caranya ya. Bagaimana kita caranya menentukan X bar untuk data berbobot? Kita anggap usia ini adalah X, kemudian F, maka di sini adalah E kali F. Ya. X bar untuk data berbobot rumusnya adalah sigma XI kali F per sigma F. Ini rumusnya. Kita kalikan, 5 kali 2 adalah 10, 6 kali 3 18, 7 kali 8 56, 8 kali 12 adalah 96, 90, 50. Kita jumlahkan. Di sini kita jumlahkan ya. Ini 60 ditambah 90 adalah 150, 4, di sini 174, ini 224 ditambah 96. 96 ininya 0, 320. Nah, ini adalah 320. Maka rata-ratanya adalah 320 per 40. Berapa berarti? 8. Nah, kita sudah punya rata-rata, kita taruh sini ya. Ini X bar, rata-ratanya 8,
8 kita tulis 888. Kemudian XI dikurangi X bar. Nah, kita sudah menginjak sini ya. XI dikurangi X bar berarti 5 dikurangi 8 adalah min 3, ini min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian kita buat kolom lagi. Di sini adalah harga mutlak. Nah, ini perhatikan cara berpikirnya ya. Kalau kita gunakan tabel lebih mudah. Ini 3, 2, 1, 0, 1, 2. Nah, kita sudah punya harga mutlaknya. Baru tambah satu tabel lagi. Satu tabel lagi adalah frekuensi kali harga mutlak XI dikurangi X bar. Nah, yang ini kita kalikan. Nah, di sini maka 2 kali 3 adalah 6, 3 kali 2 6, 8 kali 1 8, 12 kali 0 0, 10 kali 1 10, 5 kali 2 10. Kemudian kita jumlahkan di sini 20, 26, 26, 32, 40. Nah, maka SR sama dengan 40 per 40. 40 dibagi 40 jawabannya adalah 1. Nah, maka simpangan rata-rata untuk data berbobot ini adalah 1. Kemudian kita lanjutkan soal yang ketiga. Yang ditanyakan adalah jangkauan antar kuartil. Kalau ada jangkauan antar kuartil, soal seperti ini, ingat ini adalah syaratnya data harus diurutkan. Karena berbentuk data berbobot, maka lebih baik kita menggunakan apa? Frekuensi kumulatif rata-rata. Kita tambah saja ya di sini ya. Frekuensi karena masih satu soal. Frekuensi kumulatif kurang dari. Bagaimana caranya mencari frekuensi kumulatif kurang dari? Pertama ini kan 5, ini kan ada 2, berarti urutan pertama sama kedua ada nilai 5. Kemudian selanjutnya urutan ketiga berapa? Nah, kita jumlahkan 2 tambah 3 adalah 5. Urutan ketiga sampai ke 5 berapa nilainya? 6. 5 tambah 8 13, 13 tambah 12 25, tambah 10 35 40. Nah, kita sudah punya urutan. Sekali lagi saya ingatkan ini adalah urutan menentukan ya. Untuk menentukan apakah itu nanti kuartil kah atau desil kah, kita selalu gunakan ini. Ya, kalau menggunakan tabel. Ingat 2 tadi nilainya urutan pertama kedua nilainya 5. Urutan ketiga sampai ke 5 nilainya 6, urutan ke-6 sampai ke 13 nilainya 7, urutan ke-14 sampai 25 nilainya 8, urutan ke-26 sampai 35 adalah 9, urutan 36 sampai 40 bernilai 10. Nah, jangkauan antar kuartil. Ingat rumus jangkauan antar kuartil. Rumus jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu rumusnya apa? Masih ingat rumusnya? Jangkauan antar kuartil adalah Q3 dikurangi Q1. Tidak dibagi 2 ya, beda ya jangkauan dengan simpangan. Kalau simpangan itu dibagi 2, tapi kalau jangkauan tidak dibagi 2. Nah, bagaimana cara menentukan kuartil 3 dan kuartil 1? Maka kita mencari. Langkah pertama adalah letak kuartil 3. Letak kuartil 3 karena ini masih data tunggal. Data tunggal yang ditabelkan itu ada data berbobot. Saya ingatkan kembali 3/4 dari N plus 1. 3/4 kali 40 tambah 1 berarti 3/4 kali 41. 3/4 kali 41 adalah 123/4. Berarti 30,75 ya. Nah, ini 30,75. Ini belum menentukan nilai.
Kemudian kita cari nilainya. Nilai Q3. Nah, di sini kan 30,75. Ini kan urutan ke 30,75. Nah, kita pecah ya menjadi 30 dan 0,75. Maka nilai kuartil 3 sama dengan data ke 30 ditambah 0,75, data 31 dikurangi data 30. Nah, dikurangi ini. Maka data ke-30 adalah, kita cari di sini, data ke-30 tadi bernilai berapa? 9. Ya. Kemudian data ke-31 juga bernilai 9. Maka 9 kurangi 9, berarti 9 tambah 0,75 kali 0, maka 9 tambah 0 sama dengan 9. Jadi nilai kuartil 3 adalah 9. Kemudian kita nyari letak kuartil 1. Letak kuartil 1 rumusnya adalah 1/4 N plus 1. 1/4 N plus 1 berarti 1/4 kali 40 tambah 1 berarti 1/4 kali 41 sama dengan 41/4 sama dengan 41/4 sama dengan 10,25. Nah, ini dipecah 10 sama 0,25. Setelah menentukan letak, kita cari nilai Q1. Nilai Q1 yaitu data. Nilai Q1 data ke-10 dikurangi 0,25, data ke-11 dikurangi data ke-10. Data 11 kurangi data 10. Data ke-10 berapa nilainya? 10 ada di ketiga ya. Berarti berapa? 7. Kemudian ditambah 0,25. Data ke-11 juga masih 7. Data ke-10 7. Maka kita tulis 7 terus 0,25 kali 0 sama dengan 7 ditambah 0 sama dengan 7. Nah, kita sudah ketemu Q3-nya 9, Q1-nya 7, baru dimasukkan ke rumus. Berarti 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Jadi jawabannya jangkauan antar kuartil untuk nomor 3 adalah 2.